Saudaraku yang terkasih, Tuhan kita adalah pemurah. Bukan berarti Tuhan kita murah dan murahan, namun Dia kaya akan anugerah dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Dia. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Ikut campur urusan orang lain. Mana Surgawi, Rabu 22 April tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12 dan Amsal 15 ayat 23. Tersebutlah sebuah kisah. Hiduplah seekor anjing dan seekor keledai di rumah seorang yang kaya. Anjing bertugas menjaga keamanan rumah tersebut, sementara keledai menjadi pengangkut barang-barang. Pada suatu petang, anjing tertidur di beranda depan rumah. Di luar rumah terdengar suara berisik yang mencurigakan. Si anjing hanya mengangkat kepalanya sebentar, lalu tertidur lagi saking kantuknya. Keledai bertanya kepada si anjing, "Kenapa kamu tidak menggonggong?" Suara itu mungkin sekali adalah orang yang mau mencuri. Si anjing menjawab, sembari membetulkan posisi berbaringnya, "Uruslah urusanmu sendiri." Si keledai tidak mau mendengarkan perkataan si anjing. Ia mau menyelamatkan harta tuannya dari tangan-tangan si pencuri. Ia mulai membuat suara yang gaduh, menghentak-hentakkan kakinya dengan maksud agar tuannya bangun. Betul saja, tuannya jadi sangat terganggu dengan suara berisik yang ditimbulkan oleh si keledai. Ia tidak bisa tidur. Ia keluar dari rumah dengan membawa sebuah rotan dan dipukulnya si keledai yang sudah membuat gaduh itu. Salah satu ayat yang jarang sekali dikhotbahkan adalah ayat yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 sampai 12 yang berbunyi, "Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu,
sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Mencampuri urusan orang lain pada umumnya dimulai dengan dua hal ini. Pertama, kita menilai seorang itu sudah melakukan kesalahan. Kedua, kita memberikan nasihat kepada orang tersebut dengan apa yang kita anggap benar menurut kita. Dari sinilah masalah mulai timbul. Kasih persaudaraan mulai retak. Keributan mulai terjadi. Kenapa? Karena kita tidak tahu persis apa yang sudah terjadi. Siapa yang benar dan siapa yang salah? Tetapi kita sudah melangkah jauh dengan menilai bahwa seorang sudah melakukan suatu kesalahan, bahkan melakukan satu dosa. Dan kebenaran yang kita sampaikan belum tentu bisa diterima, karena sangat mungkin itu adalah pendapat kita pribadi saja. Ingatlah, mungkin maksud kita baik, tetapi kita bisa bertindak salah jika kita memberikan nasihat yang tidak tepat dan pada waktu yang tidak pas. Sama seperti sang keledai yang meremehkan keahlian sang anjing untuk bisa membedakan mana suara yang mencurigakan dan mana yang bukan. Itu adalah keahliannya. Jadi, sangat berbahaya jika kita mencampuri urusan orang lain yang tidak kita ketahui dengan sebenarnya dan hanya asal ngomong saja. Sok pintar memberikan nasihat. Memang betul kita harus saling menasihati, tetapi mintalah hikmat dari Tuhan agar kita betul-betul bisa memberikan perkataan yang membangun. Kata-kata bijak. Keinginan berbuat baik saja tidak cukup. Kita memerlukan juga kearifan yang datangnya dari Tuhan. Mutiara kata hari ini. Kalau mau menunggu sampai siap, kita akan menghabiskan sisa hidup kita hanya untuk menunggu. Dari Lemony Snicket. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah hamba-Mu ini agar bisa berhati-hati dan berkata-kata bijaksana dengan mulut hamba yang tidak membawa perpecahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.